Perkenalkan, saya Nurul Anissa Fatma, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, PGSD 4 kelompok 2, Universitas Mula Warman tahun 2022. Dalam kegiatan pembelajaran saya menemukan masalah itu motivasi belajar siswa yang masih rendah. Setelah saya analisis, ternyata penyebab masalahnya itu dari saya sendiri masih menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Saya belum menerapkan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media. Kemudian saya juga masih kurang memberikan penguatan, penghargaan kepada siswa saya. Sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang sudah saya kemukakan tadi, maka saya menerapkan model pembelajaran problem based learning dan memberikan berbagai penguatan serta penghargaan kepada siswa saya. Berikut kegiatan pembelajarannya. Pagiku cerahku, matahari besar. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas.
dipelajari hari ini? Banjir. Banjir menurut Arya. Ada yang punya pendapat lain? Zara mungkin? Abel? Kira-kira tentang apa? Kalian pernah nggak lihat aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam? Sungainya, sungainya. Apa? Batu kenapa? Batunya di kapal, batu apa? Nah, itu baru tepat. Batu bara. Ada aktivitas ekonomi pengangkutan batu bara. Ya kan sudah mempelajari tentang ekosistem. Masih ingat nggak? Kira-kira ada ekosistem apa aja? Siapa yang berani angkat tangan? Masih ingat Arya? Ekosistem danau. Terus ekosistem sungai. Coba Aban. Ekosistem sawah. Lagi? Sudah? Vero? Ekosistem pantai. Ketiga-tiganya jawabannya benar. Boleh betul. Kalau sudah benar, masih mengingat materi lalu grupnya. Permen. Tuh. Sabar. Ini untuk Vero. Nah, karena si Arya duluan tadi, oleh kita ya, pelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang diberikan melalui lembar kerja peserta didik dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. Dan yang selanjutnya, dengan mencermati teks non-fiksi yang diberikan melalui lembar kerja peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang penyebab, dampak dari kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tepuk semangat.
lagi. Kemudian yang terakhir, manusia juga akan terdampak pada kesehatan. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira sudah menarik kan? Menarik. Apakah menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Yang belum mendapat hadiah atau penghargaan, berarti pada pertemuan selanjutnya harus lebih cepat-cepat sama temannya lagi ya. Ya, jadikan motivasi. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jaga ekosistemannya. Beri salam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Diterapkan dalam kehidupan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Itulah kegiatan pembelajaran praktik baik yang telah saya terapkan. Saya merasa kegiatan pembelajaran yang sudah saya terapkan telah mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan, yaitu meningkatkan motivasi siswa saya. Saya secara runtut telah melaksanakan tahap-tahapan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun sebelumnya. Dimulai dari sebelum memasuki kelas, seperti biasa siswa berbaris di depan kelas, namun dengan cara yang berbeda. Saat memasuki kelas, saya langsung menyapa siswa dengan salam, kemudian menanyakan kabar mereka. Setelah itu berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Kami menyanyikan lagu nasional yang ada kaitannya dengan alam. Pada kegiatan apersepsi, saya mengajak siswa untuk menyanyi lagu yang berjudul Banjir. Saya menanyakan materi apa kira-kira yang akan dipelajari sehingga siswa bisa mengaitkan lagu dengan materi yang akan dipelajari. Saya mengaitkan materi yang telah mereka pelajari sebelumnya dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini. Ternyata siswa saya sudah bisa mengaitkan materi yang telah mereka pelajari sebelumnya dengan materi hari ini. Saat menyanyikan lagu Banjir, siswa saya sangat antusias sekali dan sudah ada yang secara cepat tanggap untuk menjadi contoh bagi temannya di depan kelas. Memasuki kegiatan inti, saya menayangkan PPT mengenai atau peristiwa. Lalu saya menanyakan kepada mereka apakah mereka tahu peristiwa itu peristiwa apa. Ternyata mereka tahu peristiwa apa. Kemudian apakah mereka pernah mengalami peristiwa tersebut. Selanjutnya saya mengarahkan siswa untuk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah saya tayangkan. Saya menerapkan pembagian kelompok yang heterogen. Bagikan LKPD, saya menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Dalam bimbingan, mereka berdiskusi dan saya pun memfasilitasi apabila mereka ada yang masih belum memahami tugas sesuai dengan LKPD. Saat diskusi, siswa saya sudah terlihat aktif, kemudian mau atau berani mengemukakan bahwa mereka menemukan kesulitan dan mereka mampu mengerjakan LKPD. Setelah selesai berdiskusi, mereka kemudian melakukan presentasi. Mereka sudah berani tampil ke depan, berani mengemukakan pendapat. Kemudian teman-teman yang lain nyimak apa yang mereka presentasikan. Untuk menyemangati mereka di sela-sela kegiatan, saya juga mengajak untuk tepuk semangat supaya mereka lebih bersemangat lagi. Di sesi akhir saya memberikan soal evaluasi mandiri dan pada hasilnya mereka telah mampu menyelesaikannya dengan baik. Ada 3 siswa yang telah mampu mengerjakan seluruh
soal dengan baik, dan ketiganya saya beri penghargaan dengan memberikan penguatan dan penghargaan. Kemudian ditanyai pendapatnya, siswa lebih cenderung merasa dihargai. Dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang cepat menjawab, kemudian paling tepat, saya harapkan bisa menjadikan motivasi bagi siswa-siswa lain. Sebelum kegiatan pembelajaran saya tutup, kami menyimpulkan bersama materi apa yang telah dipelajari hari ini, dan saya juga pada ini bagaimana perasaan mereka. Ternyata mereka senang dengan pembelajaran hari ini. Saya mengajak siswa kembali untuk melakukan ice breaking agar mereka lebih rileks sebelum menutup kegiatan. Dan kegiatan pembelajaran pun ditutup dengan berdoa. Demikian pemaparan saya. Harapan saya dengan praktik baik yang telah saya laksanakan, semoga menjadi motivasi bagi diri saya sendiri agar bisa menerapkan model pembelajaran yang inovatif agar meningkatkan motivasi belajar siswa saya dan berdampak pada meningkatnya hasil belajar mereka. Dan bagi teman-teman sejawat, semoga bisa menjadi inspirasi untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif sehingga bisa mampu memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda dan pembelajaran yang berbasis teknologi. Saya juga mengharapkan adanya dukungan dari orang tua siswa dan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saya juga berharap ada saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Setelah ini ada testimoni dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua siswa, dan siswa saya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 008 Samarinda Ulu. Setelah saya mengamati hasil video belajar mengajar dari Ibu Nurul, maka dari situ saya bisa melihat bahwasanya dalam mengajar Ibu Nurul itu sudah tip dan inovatif. Setelah saya amati kedua kalinya ada perubahan dalam mengajar karena menggunakan yaitu alat peraga. Karena dengan alat peraga maka siswa-siswa itu akan lebih cepat bisa atau menanggapinya. Harapan saya sebagai Ibu Kepala Sekolah di sini, Ibu Nurul bisa menularkan apa yang sudah didapat dalam pembelajarannya PPG, dan harapan saya untuk pemerintah supaya teman-teman sejawat dari Ibu Nurul dapat diberikan kesempatan seperti Ibu Nurul juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Saya Putri Risa Anggreni. Saya adalah teman sejawat Ibu Nurul Anissa Fatma. Saya di sini ingin berkomentar ya tentang pendapat saya bahwa Ibu Nurul sudah melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan sangat menyenangkan. Semoga anak-anak bisa terus merasa happy, merasa bahagia, dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Saya sebagai teman sejawat sangat berterima kasih karena kami bisa mendapat ilmu baru dari Ibu Nurul. Semoga Ibu Nurul tidak bosan mengajarkan kepada anak-anak dan mengajarkan kepada kami teman sejawatnya. Sukses selalu untuk Ibu Nurul Anissa Fatma. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, sudah seharusnya selalu melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan terhadap proses pembelajaran.
Penerapan model pembelajaran inovatif seperti PBL, PBJL penting dilakukan. Mengingat kondisi peserta didik pada abad 21 memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda. Untuk pembelajarannya sudah menarik, siswanya aktif, berani tampil ke depan, termotivasi karena diberi reward. Diawali juga dengan lagu yang berkaitan dengan materi, sehingga siswa akan mudah memahami apa yang akan dipelajari, juga mudah mengingat materi dengan lagu tersebut. Semoga kedepannya lebih baik lagi penerapannya dan dapat berbagi ilmu dengan kami teman sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua siswa dari Muhammad Arya Wijaya, kelas 5A SD Negeri 008 Samarinda Ulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mereview atau memberi tanggapan tentang cara Ibu Nurul belajar mengajar di kelas. Menurut cerita anak saya, Ibu Nurul ini sangat interaktif dalam belajar mengajar karena melibatkan seluruh siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Lalu menggunakan media yang konkret atau nyata di sekitar siswa agar siswa itu lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Yang saya lihat juga anak saya itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan Ibu Nurul, mengulang materi yang lalu untuk dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Harapan saya semoga metode-metode pengajaran yang dilakukan Ibu Nurul itu bisa bervariatif lagi. Contohnya belajar di luar kelas agar anak-anak tidak jenuh belajar di dalam kelas saja, dan bisa mengembangkan karakteristik yang ada di dalam diri anak-anak menjadi lebih kuat agar lebih siap menghadapi pelajaran di kelas 6 yang pastinya lebih susah. Itu saja dari saya. Semoga Ibu Nurul dan anak-anak kelas 5A bisa sukses ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emisha Putri, orang tua siswa dari SDN 008 Samarinda Ulu. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tentang video pembelajaran dari Ibu Nurul. Setelah saya lihat video pembelajaran dari Ibu Nurul, yang saya dapatkan itu suasana di dalam kelas terlihat sangat menyenangkan, sangat kreatif, dan di dalam pembelajaran anak-anak terlihat sangat aktif, aktif dalam berdiskusi maupun dalam bertanya jawab ya. Nah, dan di dalam kelas ini nih tidak ada ketegangan sama sekali dalam pembelajaran Ibu Nurul ini. Harapan saya semoga kedepannya terus dapat dilakukan sehingga bisa menambah motivasi siswa-siswi SDN 008 Samarinda Ulu ini dan bisa berdampak pada meningkatnya hasil belajar di SDN 008 Samarinda Ulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Dengan lagu Dewa Pembelajaran, apakah menarik bagi kalian? Apakah ada yang mendapat reward? Bagaimana perasaannya? Senang dan bahagia. Oke, untuk yang belum dapat harus lebih termotivasi ya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Senang. Dengan lagu Dewa Pembelajaran, apakah menarik bagi kalian? Menarik.
Apakah ada yang mendapat reward? Ada. Siapa yang mendapat reward? Iya. Bagaimana perasaan saat mendapat reward? Seram. Oke, bagi yang belum dapat harus lebih termotivasi ya.